S2 bab 80, masih sama kok. Menyalahkan Mikkel dan Nathan yang nggak bisa menerima dan mengerti perasaannya yang sudah nyaman sama Veloz. Itu bukan hal yang benar. Enggak, di sini nggak ada yang salah. Zira ataupun Veloz nggak salah. Begitupun Mikkel dan Nathan. Mereka juga nggak salah. Yang salah adalah perasaan yang tumbuh tanpa bisa Zira dan Veloz tahan. Zira masih ingat seperti apa dia dan teman-temannya selalu bersiteru dan adu bacot sama Veloz dan teman-teman Veloz. Dan sekarang dengan alasan membantu, Zira jatuh. Zira benar-benar telah jatuh dalam kubangan yang namanya cinta. Dia tidak bisa mengelak dan munafik soal perasaannya yang begitu nyaman dan tak bisa jauh dari Veloz. Tetapi dia juga tidak ingin menyakiti hati teman-temannya. Dia paham seperti apa kecewanya mereka semua atas hubungan yang semula diam-diam dan tanpa ada pembicaranya ini. Di sini, di boncengan motor yang Veloz bawa, Zira terisak. Dia tergugul lirih dengan tangan yang erat memeluk Veloz. Bulir terus mengalir keluar dari kedua mata tanpa bisa dia tahan lagi. Semua kenangan kebersamaannya bersama Nathan dan Mikkel melintas di kepala dengan begitu nyata. Mikkel yang langsung memeluknya, menciumnya dengan segala kekhawatiran ketika dia jatuh berguling di buana kala itu. Nathan yang juga melakukan hal sama, selalu memprioritaskan dirinya dan dia pun menyayangi mereka berdua. Bolos bareng, ngebut bareng menghindari kejaran polisi. Gebukin anak-anak yang mengganggu kesenangan. Ketawa bareng dan tidur barengan sampai dimarahin sama papi Fed karena Zira yang cewek ada di antara cowok itu. Huf. Darah mereka terlalu kental untuk bisa begitu saja diikhlaskan. Tangan Zira mencengkram kuat kain jaket Veloz dengan guguan yang semakin terdengar menyakitkan. Dadanya sana terasa amat sesak, sangat berat, sakit, teramat sakit. Dengan kecepatan yang di atas rata-rata motor Veloz memasuki halaman rumah tinggalnya. Dia langsung menyetandarkan motor. Meraih tangan Zira untuk lepas dari perut. Dia melepaskan helm dan memutar kepala. Zi! Panggilnya, menarik helm yang menutupi kepala Zira. Turun! Suruhnya. Dengan wajah yang basah dan tangis yang tetap mengucur, Zira beranjak turun dari boncengan. Dia langsung berhambur ke pelukan Veloz. Menumpahkan sakit hatinya di dada lelaki yang sah untuk menjadi sandarannya. Aku nggak mau kayak gini. Aku nggak mau jauh sama Mikkel dan Nathan. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Aku sayang mereka. Guguan itu terdengar pilu, membuat Veloz tak tega. Veloz makin erat memeluk, mengecup kepala Zira dengan perasaan yang ikut hancur. Ternyata cinta seperti ini. Sakit banget pas lihat yang dicintai nangis dan terluka. Dia jadi marah. Emosinya muncul dan mengalir di aliran darah, menjadikan wajahnya panas. Tangannya jadi mengepal. Butuh pelampiasan untuk melepaskan emosi ini. Besok kita coba ngomong lagi sama mereka ya. Sekarang mereka masih emosi. Kita besok ngomong pas emosi mereka sudah mereda, oke? Veloz berusaha membujuk. Berusaha ngomong dengan nada yang lembut dan tidak menunjukkan amarahnya. Sedikit tenang saat merasa Zira menganggukkan kepala di dekapannya. Dia menunduk dan kembali mengecup puncak kepala istrinya. Jangan nangis lagi ya. Bisiknya lembut. Masih sesenggukan walau tak lagi tergugu dan terisak seperti awal tadi. Tangan Zira juga masih melingkar di tubuh Veloz karena perasaannya belum membaik. Klothak. 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 Suara yang membuat Veloz menatap ke arah jalan di luar gerbang rumah. Di sana sebuah gerobak muncul,
lengkap dengan seorang lelaki yang mendorong sambil mukulin kentongan kecil buat ngasih info ke orang-orang kalau dia lewat. Zi, gue beliin bakwan Malang ya. Kita dari siang belum makan. Fellows melirik istrinya yang masih ada di dekapan. Zira sedikit menarik tubuh, melepaskan diri dari pelukan Fellows. Mengangguk dengan tangan yang sibuk mengusap kedua mata. Pak! Beli! Pak! Teriak Fellows. Si bapak penjual yang belum jauh itu berhenti, menarik gerobaknya untuk mundur. Dia menatap ke arah gerbang yang terbuka. Lalu membawa gerobak itu menyabrang jalan dan berhenti tepat di depan gerbang rumah tinggal Fellows. 2 ya, Pak, kata Fellows. Bentar, saya ambil mangkuk di dalam. Siap, Mas. Si bapak mulai menyiapkan pesanan sembari menunggu mangkuk pemilik rumah. Bukannya manja sih ya, tapi keadaan hati dan batin Zira sedang tak baik-baik saja. Jadilah Zira memilih duduk diam di tepi teras menunggu kakandanya yang sibuk membelikannya makan. Mungkin sekitar 10 menit si bapak mengantarkan pesanan itu. Menaruh nampan di lantai teras. Tepat di tengah-tengah Fellows dan Zira yang duduk. Fellows mengambil mangkuk sambal, menuang sambal ke mangkuk Zira secukupnya. Endeh. Rengek Zira yang merasa jika 1 sendok itu kurang pedas. Fellows menjauhkan mangkuk sambal itu dengan kepala yang menggeleng. Mencret lagi kalau kebanyakan. Udah, Pak. Fellows memberikan selembar uang untuk membayar. Terima kasih, Mas. Si bapak beranjak pergi membawa nampannya setelah menyimpan uang dari Fellows tadi. Zira mengerucutkan bibir, tapi tak protes. Dia mengingsut duduk, agak serong dan mulai meraih sendok miliknya. Lalu mengaduk kuah di sana dan mulai mencicipi. Pedesnya udah kerasa sih, tapi dengan keadaan emosi yang membuat hati dan batinnya kalut seperti ini, rasanya pengen makan yang lebih pedas dari ini. Makan, gih! Suruh Fellows. Dia mengangkat mangkuk dan mulai meniup yang ada di atas sendoknya. Keduanya mulai menikmati makanan dalam diam. Udah jam sore, tapi baru ngisi perut dan hitungannya masuk makan siang karena siang tadi mereka ada di bus. Jadi nggak sempat makan. Cuma ngemil roti sebungkus doang. Biar gue yang bawa ke dapur. Zira meraih mangkuk milik Fellows dan beranjak dari duduk. Melangkah masuk ke dalam rumah dan membawanya masuk menuju dapur. Fellows mengikuti karena dia butuh minum. Habis makan gak langsung minum, rasanya ada yang kurang. Membuka kulkas dan mengambil sebotol lalu meneguk minuman dingin itu sampai hampir habis. Cuci nanti gak apa? Katanya saat melihat istrinya yang ada di depan wastafel sana. Sekalian, biar gak ngotorin wastafel. Zira menyahut. Tangannya mulai mengambil spons dan mencuci mangkuk. Fellows membiarkannya saja. Toh Zira besok juga bakalan tinggal di sini, kan? Gue mau mandi dulu ya. Pamitnya. Zira menoleh dengan anggukan. Dia kembali fokus pada cuciannya. Menit kemudian Zira mengambil minuman dingin dan membawanya duduk di sofa depan TV. Dia nyantai di sini sembari mengusap layar ponsel. Tiap buka handphone begini, pikiran dan jari jemari refleks banget tertuju ke chatroom sama Michael dan Nathan. Dia menghela nafas kasar menyadari sudah beberapa hari hampir tak lagi ada chat yang masuk dari 2 saudaranya itu. Jarinya bergerak membuka chatroom yang ada di antara puluhan nama di sana. Cal,
Lo tahu soal tawuran di Buana malam Sabtu kemarin? Sen Chalia. Zira menatap chat yang dia kirim ke nomor Chalia, salah satu murid Sri Kandi yang sering gabung di gengnya. Chalia juga beberapa kali ikut tawuran bersama dengannya. Kelunting. Gak ikutan, tapi gue ada di sana. Zira langsung menekan tombol pojok atas dan menempelkan handphone ke telinga. Tak menunggu lama, panggilannya mendapatkan respon dari Chalia di seberang sana. Kenapa, Zi? Tanya Chalia di sana. Lo tahu, yang bikin ribut anak-anak Sri Kandi sama Prambudi. Tanya Zira yang emang udah penasaran dari awal. Terdengar kekehan kecil di seberang sana. Ya biasa kan, karena masalah bacotan. Dari dulu juga kan kalau ribut gegara bacotan. Masa lo masih nanya sih? Zira menghela napas mendengar jawaban Chalia. Emangnya kenapa sih? Chalia berdehem. Kalau semisalnya lo di sana, lo mau ikut nyerang kita atau bantuin kita nyerang anak-anak Prambudi? Zira meneguk ludah. Dia menjatuhkan punggung ke badan sofa di belakangnya dengan kedua mata yang memejam. Kali ini dia nggak akan bisa memilih. Anak Prambudi bilang apa? Kenapa bisa bikin Nesa naik darah dan berakhir tawuran? Bukannya menjawab, tapi Zira justru bertanya. Berawal dari siapa sih ya? Lexus kalau nggak salah. Kening Zira berlipat. Lexus? Gumamnya, mengingat cowok yang namanya Lexus. Iya, anak Karyana. Yang dulu pernah kita serang gegara. Itu gara-gara pernah nyerempet motor lu tanpa sebab. Jelas, Chalia. Kali ini Zira mulai menegakkan tubuh. Lexus ngebacot apaan? Chalia menceritakan kejadian dari awal anak-anak yang berkumpul dan tengah mencoba motor rakitan dari Bang Wisnu. Sampai akhirnya Mikal dan Badai saling adu bacot. Lalu si petir yang melemparkan sesuatu sampai mengenai Mikal, lalu kericuhan itu terjadi di sana tanpa bisa dihindari. Tangan Zira mengepal. Dia menarik handphone dari telinga dan beranjak dari duduk. Sempat menyambar kunci motor milik Veloz yang tergeletak di atas meja makan, lalu melangkah pergi keluar dari rumah. Dengan emosi yang memenuhi kepala dan hati Zira melajukan motor Veloz keluar dari halaman. Begitu ada di jalan raya, motor semakin ugal-ugalan membelah jalanan dan menyalip beberapa pengendara. Sore hari seperti ini, sudah pasti anak-anak Karyana pada nongkrong di Jembatan Biru yang nggak jauh dari area taman kota sana. Dan tujuan Zira memang ke sana, nyamperin anak yang bernama Lexus ini. Tawa canda dari anak-anak yang semuanya adalah lelaki itu terhenti ketika sebuah motor gede warna hijau berhenti di depan mereka yang pada ngumpul. Semua tanpa terkecuali menatap fokus ke arah seorang cewek yang mematikan mesin motor dan turun dari sana. Semua mencibir ketika si cewek ini mulai membuka helm. Cekaka, kirain pembalap dari mana? Ternyata, elah. Aldo terkekeh ketika tahu jika itu Zira. Mana Lexus? Tanya Zira tanpa basa-basi. Mau apa? Tanya Leon dengan wajah menantang. Zira celingukan. Dia melirik ke arah cowok yang melangkah naik dari bawah jembatan sana. Tangannya terlihat sibuk menaikkan resleting celana. Jadi bisa dipastikan kalau cowok ini habis pipis. Dicariin Lex? Teriak Aldo, menatap ke Lexus yang sedikit berjarak. Melihat wajah Lexus yang sebenarnya enggak terlalu buruk, amarah Zira naik di ubun-ubun.
Tangannya yang memegang helm itu mengencang. Dia melangkah mendekat dan... Bup! Agah! Wooi! Helm yang ada di genggaman itu mendarat sempurna di kepala Lexus. Cowok yang lengan tangannya sengaja digambar itu sampai terjatuh ke aspal karena tidak siap. Teman-teman Lexus yang menyaksikan pun ikut terkejut. Semua berteriak dan menuding Zira dengan emosi yang meletup. Zira menendang sisi perut Lexus cukup kencang sampai cowok itu terguling. Lalu kaki yang hampir kembali menendang tubuh Lexus itu urung karena tubuhnya ditarik. Zira melayangkan helm yang masih di genggaman itu ke beberapa cowok yang menyerangnya. Pengecut! Teriak Zira. Karyana pengecut! Umpatnya. Oke, 1 cewek lawan 7 orang. Maju kalian semua! Tantangnya. Lian menaikkan satu sudut bibir dengan tangan yang mengepal. 1 cewek model demit kayak lo nggak akan bikin kita jadi pengecut. Anjing. Benar. 7 orang itu maju bersamaan. Menyerang Zira dari sisi manapun dengan tetap menghormati bagian-bagian tubuh sensitif seorang gadis. Gup! Bajingan! Teriak Nathan setelah melemparkan helmnya ke arah Aldo. Mikel langsung membabi buta, tak mempedulikan lengan tangannya yang masih terbalut kain kasa. Dia menyerang Lian yang ia lihat beberapa kali mendang sisi kepala Zira. Dengan kondisi yang tidak bisa dikatakan baik, Zira tersenyum. Kedua mata masih bisa melihat 2 saudaranya yang datang. Membelanya, menyelamatkannya, mempedulikannya dan tetap menjadikan dia bagian dari kepentingannya. Detik kemudian kedua matanya memejam. Dia tak sadarkan diri. S2 bab